Bismillah, alhamdulillah sudah masuk ke bagian 9 di Tony FS, novel misteri Jelmaan Suamiku dari penulis Nurwati Ningsih. Ini dia selengkapnya. Aku dipersilahkan duduk di sebuah kursi. Di depan kursi terdapat sebuah peti berbentuk persegi dengan ukiran yang indah. Nenek memberikan sebuah kunci agar aku bisa membuka peti tersebut. Bukalah. Perlahan aku masukkan kunci ke dalam lubang kecil yang berada di samping peti. Tiba-tiba peti itu terbuka lebar. "Mas Re!" Aku memanggilnya dengan suara sangat lirih. Seakan aku tidak bisa berkata lebih keras dari ini. Gemetar seluruh badan melihatnya. Tidak sekalipun ku kedipkan bola mataku dari wajahnya. Aku diam terpaku tanpa ada satu kata pun keluar dari mulutku. Air mata semakin deras membasahi kedua pipi. Aku bagaikan patung di sini. Aku sangat terkejut melihat apa yang sedang aku lihat. Mas Re ada di dalam peti. Dia terbaring lemah dengan mata terpejam, wajahnya hancur. Baju putih yang ia pakai penuh dengan darah yang sudah mengering. Bagian kepala sebelah kiri masih terus mengeluarkan darah hingga membanjiri isi peti. Melihatnya saja aku tak sanggup. Sakit sekali hati ini. Pandangan masih kufokuskan ke wajah Mas Re. Lemas ketika seluruh badan. Semangat yang berkobar langsung padam seketika. "Mas Re," diriku sesenggukan. Ini sudah kesekian kalinya aku menyaksikan Mas Re berjuang antara hidup dan mati. Tanganku menggenggam erat tangannya. Mungkin saatnya kami ceritakan. Begini ceritanya. Apa kamu ingat saat kejadian jatuhnya kalian ke dasar sumur? Jarak antara kalian terjatuh dari atas ke bawah itu sangat dalam. Bukan hanya itu, sumur itu dipenuhi dengan bebatuan yang tajam, sehingga kalian mengalami luka-luka dan dalam yang berat. Ditambah dengan api yang menyala, itu bukanlah api biasa, sehingga dalam waktu sebentar saja, api itu bisa membakar habis tubuh kalian. Kakek menyelamatkan kalian sudah dalam keadaan terjatuh dan dalam kondisi mengenaskan. Kakek membawa kalian sekuat tenaga melalui lorong hitam. Namun maafkan kakek karena telah terlambat mengeluarkan kalian. Andai kamu tahu, sejak awal kepergian kamu, berbagai macam cara telah kakek lakukan agar bisa selalu memantau dan melindungimu atas izin Tuhan. Saat itu keadaan kalian sama, sulit kakek gambarkan. Kamu hancur bersimbah darah. Sebisa kami berusaha untuk menyelamatkan nyawamu. Meskipun kami tidak bisa sekejap menyembuhkan, kami sudah berusaha untuk itu. Kami juga makhluk biasa, tidak bisa segalanya. 3 minggu kamu berjuang antara hidup dan mati. Kamu terluka parah di seluruh badan, terutama pada bagian perutmu. Kondisi perut robek, sehingga kami sempat berkecil hati. Kami takut tidak bisa menyelamatkan kalian berdua. Sedangkan Re, dia mengalami luka yang berat di kepala bagian kiri. Re yang sekarang kamu lihat, dia sudah lebih baik dari sebelumnya. Kami sudah berusaha, tinggal menunggu keajaiban dari Tuhan. Dia mengizinkan Re untuk hidup atau sebaliknya, jelasnya. Aku begitu takut kehilangan sosok lelaki yang saat ini sudah aku cintai ini. Aku mencium punggung tangan Mas Re. Kudekatkan tangannya ke wajahku. "Mas Re, sadarlah, bangun. Kamu bisa kan berjuang untuk hidup? Aku di sini, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku, berjuanglah lagi." "Apa kamu sudah berhasil mengambil darah dari ibunya?" tanya kakek. "Darah?" "Ya, dengan darah itu kakek bisa menghentikan darah yang terus keluar dari kepalanya. Kemungkinan besar Re akan selamat. Bukan hanya itu, dia bisa menjadi seorang manusia atas izinnya. Izin dari Tuhannya setelah dia memeluk Islam." Ada harapan. Aku langsung mencari darah yang telah kuambil. Aku menyimpannya di dalam saku gamis yang kupakai. Di mana darah itu? Tanganku belum bisa berfungsi normal. Untuk merogoh saku baju saja masih terasa sangat sulit. Ini dia darah itu. Kuserahkan darah di botol kecil kepada kakek Thohir. Sejak jatuhnya aku dari ketinggian sumur, botol ini masih tetap utuh, tidak retak ataupun pecah.
Ada senyum kebahagiaan. Aku yakin Mas Rey akan selamat. Mas Rey pasti bisa selamat kan, Kek? Kualihkan pandangan ke arah kakek Thohir dengan penuh harap. Tanganku masih menggenggam kedua tangan Mas Rey. Dengan izin Tuhan, Rey akan selamat dan bisa menjadi manusia, jawabnya. Tapi kakek Thohir memberhentikan perkataannya. Kakek seperti tidak tega menyampaikan apa yang ingin disampaikan padaku. Tapi apa, Kek? Nenek mendekat. Ia menyentuh kedua pundakku dari belakang. Kakek pun diam. Ia tidak langsung menjawabku. Tapi kenapa, Nek? Tanyaku kepada nenek. Sampaikanlah. Aku siap mendengar, Nek. Dan aku akan mengerti. Aku sudah merasa pasti akan ada kabar buruk. Namun sepertinya mereka sungkan memberitahuku. Baiklah. Rey akan selamat dan bisa menjadi manusia seutuhnya. Tetapi kemungkinan besar dia akan lupa kejadian sebelumnya. Dengan berat hati kakek Thohir mencoba menjelaskan. Lupa? Apa artinya dia akan lupa denganku juga? Tanyaku mulai berkaca-kaca kembali. Dia akan lupa semuanya. Tentang aku, tentang janjinya, dan tentang Hafizah. Bahkan dia akan lupa jati dirinya, sambungku. Aku menangis dalam pelukan nenek. Nenek berusaha menenangkanku. Aku percayakan Mas Rey kepada nenek dan kakek soal dia tidak mengingat aku. Ku hela nafas panjang dan melanjutkan perkataanku. Soal Mas Rey tidak bisa mengingat, aku ikhlas. Aku hanya ingin Mas Rey selamat dan hidup kembali. Ku usap air mata yang deras mengalir. Ini sebuah pilihan yang sulit untukku. Mas Rey selamat namun dia tidak mengingat tentangku. Tapi itu lebih baik. Aku ingin dia selamat. Mendengar Mas Rey terbebas dari bangsanya saja, aku bahagia. Apalagi Mas Rey bersama nenek dan kakek Thohir. Dia akan lebih aman. Kakek dan nenek berjanji, setelah Rey sadar nanti, kami akan mengirimnya ke dunia manusia untuk mencarimu. Berdoalah untuk itu. Aku tersenyum ke arah nenek dan kakek Thohir. Ya, meski Mas Rey tidak mengingatku, batinku. Kamu percaya apa yang Tuhan kehendaki, maka terjadilah? Iya, sangat percaya. Lalu apalagi yang perlu diragukan? Jika Rey memang jodohmu, kalian akan dipertemukan kembali di dunia nyata. Kalian akan bersatu seperti apa yang kalian harapkan. Sejauh apapun kalian berpisah, kalian pasti akan tetap bertemu dengan caranya. Sementara itu, apakah kamu sudah siap? Tanya kakek Thohir. Sejak kuserahkan darah itu kepada kakek, mereka menyarankan aku agar segera pulang ke rumah dengan orang tuaku dan kedua anakku. Kepulangan ini membawa sejuta kesedihan dan kepedihan. Aku harus pulang tanpa Mas Rey. Aku harus meninggalkan Mas Rey dalam keadaan memprihatinkan. Tapi demi kesembuhannya, aku percayakan kepada mereka. Aku juga tidak bisa egois di sini. Ada keluargaku yang mencari dan merindukanku. Setidaknya Mas Rey sudah ada di tempat yang aman. Aku percaya dengan ketetapan Tuhan. Itulah yang terbaik. Jaga Mas Rey ya Tuhan. Dan aku pun menjawab perkataan kakek tadi. Iya kek, Rati sudah siap, jawabku lirih. Kakek akan mempersilahkan kamu berbicara dengan Rey. Sampaikanlah apapun itu sebelum kamu pergi meninggalkannya. Aku mendekati Mas Rey. Dia masih berada di dalam peti yang terbuka. Kusentuh rambut Mas Rey. Aku menyentuhnya dengan kelembutan. Dengan ketulusan cinta dan segenap jiwa raga, aku ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu Mas Rey. Aku bahagia mengenalmu. Jujur aku sangat mengharapkan kebersamaan. Aku berharap kita bisa bersatu kelak. Bangun ya, sembuh sayang. Aku percaya kamu pasti selamat. Dan kamu akan selalu mengingatku. Kamu akan menemuiku. Aku percaya itu. Kamu tidak akan melupakan begitu saja. Aku yakin Mas. Kamu tidak akan melupakan semua janji-janji yang kamu katakan padaku. Kamu tidak akan lupa sejauh mana impian kita untuk bersama. Kamu tidak akan lupa. Tidak akan melupakan aku ataupun Hafizah. Cepat bangun ya. Cepat sadar. Dan cepat sembuh. Aku pamit pulang. Maaf aku terpaksa meninggalkanmu di saat kamu sedang seperti ini. Percayalah, doaku selalu menyertaimu. Aku pamit. Sampai nanti hingga kita bertemu lagi di dunia yang sama.
Aku akan selalu menunggumu. Aku akan selalu menunggu kehadiranmu. Aku akan setia menunggu kamu, Mas Re, hingga Tuhan menyatukan kita kembali. Kuusap air mataku. Ketika langkah kian menjauh dari terbaringnya Mas Re, berkali-kali aku menoleh ke arahnya. Meneteslah air mata ini. Aku sudah siap, ucapku. Nenek akan selalu mengingatmu dan pasti akan merindukanmu, ucap nenek mengusap kepalaku. Kakek mendekatiku. Terlihat ada butir air mata yang tertahan di mata mereka. Rati akan selalu mengingat kakek dan nenek. Rati pasti akan merindukan kalian. Terima kasih atas semua kebaikan kakek dan nenek selama ini. Apa jadinya jika tidak ada kalian? Terima kasih telah menjaga dan melindungi. Rati pamit pulang. Sampaikan salam kepada Mas Re ketika dia bangun. Titip Mas Re. Rati berharap bisa bertemu lagi dengan nenek dan kakek Thohir. Nenek melepas pelukannya, dan aku bersiap mendekati lorong hitam yang sudah menunggu. Pasti akan kami sampaikan, dan kami berjanji akan mengantarnya ke dunia manusia untuk mencarimu. Terima kasih, aku percaya, batinku. Perlahan aku berjalan menjauh dari nenek dan kakek Thohir, berjalan menuju lorong hitam yang berulang kali telah membawaku. Kini lorong ini akan membawaku pulang ke dunia asalku. Sementara itu aku mendengar suara banyak sekali orang. Aku mendengar ada suara tangisan di kedua telingaku. Aku mendengar semuanya samar. Aku bisa merasakan tubuhku sedang digoyang-goyangkan seseorang. Aku merasakan ada kecupan hangat di keningku. Namun aku hanya bisa mendengar dan merasakan. Ingin sekali rasanya membuka mataku dan menggerakkan tubuhku. Tapi setiap kali berusaha, tetap tidak bisa aku lakukan. Aku mencoba lagi dan lagi. Sebenarnya kenapa denganku? Mengapa aku hanya bisa mendengar mereka tanpa bisa menggerakkan anggota badan ataupun membuka mataku, meskipun hanya sedikit? Saatnya disolatkan. Hah? Suara siapa itu? Apa maksudnya? Disolatkan? Siapa yang akan disolatkan? Tidak, apa mungkin itu aku? Aku ini masih hidup. Aku mencoba berteriak sekeras mungkin. Aku berusaha sekuat tenaga bangun dari tidur panjangku. Aku berusaha menggerakkan jari tangan dan kaki sedikit demi sedikit. Terus-menerus ku baca Al-Fatihah dan ayat kursi di dalam hati. Dan hingga akhirnya mataku mulai terbuka. Aku bisa membuka bola mataku dan melihat ke sekeliling rumah. Aku arahkan pandangan ke sekeliling ruangan yang bisa kujangkau oleh mata. Kini leherku sudah bisa bergerak ke kanan dan kiri. Tangan dan kaki sudah mulai bisa digerakkan perlahan. Aku sudah sampai di rumahku. Tetapi mengapa banyak hal sekali tetangga di sini? Mereka memakai baju serba hitam, sama persis seperti mimpi kematianku saat kemarin. Mereka berlari menjauh dari tempat tidurku. Begitupun Dani dan Hafiza dibawa orang tuaku menjauh. Kenapa sebenarnya mereka ini? Kenapa mereka seperti menyimpan ketakutan ketika melihatku? Mereka berkumpul di sini, lalu mereka berlari menjauh. Apa kedua anakku tak rindu? Apa orang tuaku juga tak merindukanku? Aku berusaha duduk. Kualihkan pandanganku ke badan yang sudah diikat kain mori. Aku sangat terkejut melihat badanku sendiri. Aku terbaring dan sudah tertutup dengan kain kafan. Aku sudah diikat seperti layaknya orang sudah meninggal. Aku yang akan mereka sholatkan tadi. Aku sudah dianggap mati oleh mereka semua. Benar saja. Kakek Thohir memintaku agar cepat kembali hari ini. Jadi karena ini alasannya. Jika saja aku lebih lama di sana, mungkin aku sudah benar-benar meninggal dunia dan tidak akan bisa hidup kembali. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih nenek. Terima kasih kakek Thohir. Aku berusaha melepas ikatan di badan sendiri tanpa bantuan mereka. Dan aku tutupi badanku dengan kain mori yang telah terlepas ikatannya. Semua orang terkejut. Mereka kebingungan dan memang ada rasa takut di wajah mereka semua. Aku panggil nama anakku, Dani dan Hafiza. Mereka berlari ke arahku. Aku memeluk keduanya dengan tetesan air mata kebahagiaan. Aku sangat rindu kedua anakku. Aku bahagia bisa memeluk mereka kembali. Ibu dan bapak juga mendekatiku perlahan. Ada tangis bahagia di antara kami. Begitupun orang-orang yang menyaksikan. Mereka bisa merasakan apa yang sedang kami rasakan. Ibu hidup lagi. Hafiza terisak-isak di pelukanku. Begitupun Dani. Dia sudah ada di sini. Ada ibu dan bapak. Mereka mendekapku. Kamu hidup lagi. Alhamdulillah ya Allah, telah kau izinkan anakku hidup kembali.
Ibu bersujud syukur dengan tangisannya. Kedua orang tuaku menjelaskan kejadian di mana detik-detik saat aku menghembuskan nafas terakhirku. Semua orang di sini mendekat dan ikut mendengarkan penjelasan mereka. 2 hari lalu, setelah kepergianku, terbawa lorong hitam, Hafizah terbangun. Dia membangunkanku, namun aku tetap saja tidak membuka mata dan terus terpejam di atas sejadah. Posisi masih memegang sebuah Al-Quran di tangan kananku. Ketika itu Hafizah berlari membangunkan nenek dan kakeknya. Aku tidak sadarkan diri dan dibaringkan di atas kasur. Namun sampai pagi tiba, aku tetap saja belum terbangun. Hingga akhirnya kedua orang tuaku memanggil seorang dokter agar memeriksaku. Ternyata keadaanku masih sama sampai sore hari tiba. Belum juga ada tanda-tanda kesadaran, detak jantung mulai melemah. Dan pada akhirnya di hari kedua itulah hembusan nafas terakhirku. Aku mati suri. Ya, semua orang menyebutku mati suri. Mati lalu hidup kembali sebelum jenazah dikuburkan. Hal yang dulu ku dengar sangat jarang dialami, tetapi sekarang aku sendiri yang mengalaminya. Bagaimana mungkin hanya 2 hari aku tak sadarkan diri, padahal panjang sekali perjalananku di sana. Inilah maksud dari kalimat hidup di dunia hanya singgah dan bertamu saja. Urip neng donyo mung mampir ngombe. Karena sejatinya hidup kekal bukan di sini, melainkan hidup kekal yang sesungguhnya adalah hidup setelah kematian. Bermaksiatlah sesukamu, maka balasan akan lebih panjang dari waktu yang kau gunakan untuk itu. Perbandingan waktu dunia dan kehidupan setelah kematian, 2 jam di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Wallahu a'lam. Dan konversi waktu di alam manusia, 2 hari sama dengan berapa lama di waktu alam jin sana? Yang tahu komen ya. Singkat cerita, 7 hari berlalu. Hari ini adalah hari di mana aku sudah mulai pulih kembali. Sakit di badan sudah membaik. Hanya saja aku masih merasakan sakit di bagian perut. Jika dipandang oleh mata, perutku seperti biasa-biasa saja. Tidak ada luka ataupun yang lainnya. Namun rasa sakit ini masih saja aku rasakan sampai sekarang. Itulah sebabnya aku harus lebih berhati-hati menjalani aktivitas. Aku sudah bisa bermain dengan anakku Hafizah dan berkumpul lagi dengan Dani, anak laki-lakiku. Kabar kematianku seakan menjadi trending topik warga sekitar dan masih menjadi perbincangan hangat para tetangga. Setiap hari mereka bergilir menjengukku. Mereka menanyakan hal yang sama, ingin mendengar cerita di alam lain dan sampai hidup kembali. Seperti apa kehidupan di sana? Itulah pertanyaan yang selalu aku dengar. Tetapi aku tidak mungkin menceritakan perjalananku selama di sana. Aku hanya menjawab, aku tidak mengingat apa-apa. Sampai hari ini, aku belum mulai bekerja, menjual aneka jajanan keliling seperti biasa. Hafizah selalu diantar jemput oleh kakaknya ke sekolah. Dani memang sangat menyayangi adiknya. Meskipun dia tahu Hafizah bukan adik kandungnya, Dani belum mengetahui asal-usul si kecil Fiza. Yang ia tahu Hafizah adalah seorang bayi yang dirawat ibunya ketika hanyut di arus sungai. Dani juga mengerti bagaimana aku sangat mendambakan anak perempuan setelahnya. Hanya saja, dulu aku dan Mas Yadi sangat sulit untuk memiliki anak kedua. Mama jangan pikirkan kerja dulu, biar Dani saja yang mencari pekerjaan. Kerja apapun itu asal halal, Dani akan lakukan. Sekarang Mama fokus sama kesehatan dulu. Dani meletakkan teh manis dan pisang goreng di meja untukku. Dani anak yang sangat mengerti. Dia selalu membantu neneknya merawatku. Aku akan tetap bekerja setelah badanku benar-benar pulih, batinku. Hari demi hari, aku hanya menghabiskan waktu untuk beristirahat, berdiam diri di dalam rumah dan bermain dengan Hafizah. Terkadang di saat diam, aku memikirkan keadaan Mas Re. Bagaimana kabarnya sekarang? Aku mengingat senyumnya. Aku ingat betul wajah Mas Re. Apa Mas Re sudah sadar sekarang? Ya Allah, berikan Mas Re kesembuhan. Sadarkanlah dia, bangunkan dia. Dan jika nanti dia sudah menjadi manusia, aku mohon pulihkan semua memori ingatannya. Aku meraih Al-Quran kecil pemberian nenek Thohir waktu itu. Masih tersimpan rapi di atas lemari milik Hafizah. Mungkin ibu yang menyimpannya saat aku tidak sadarkan diri. Perlahan aku membuka Al-Quran yang sudah berada di tanganku. Al-Quran ini sama seperti Al-Quran yang lainnya. Huruf-huruf Arab tersusun rapi jelas dan sangat indah. Namun tinta yang tertulis di sini berwarna hitam, bukan berwarna keemasan lagi. Sinar dari satu lembar ke lembaran lain sudah tidak bisa aku lihat.
Bahkan ketika aku berusaha mencoba mematikan lampu kamar, Al-Quran ini sudah tidak mengeluarkan sinar cahaya apapun. Mungkin karena semuanya telah usai, kini saatnya aku menunggu hasil di dunia nyata. Antara 3 pilihan yang harus aku terima. Mas Ray selamat, dia mencariku dan kami hidup bersama. Atau Mas Ray selamat namun dia tak mengingatku. Atau Mas Ray tidak mencariku. Atau Mas Ray tidak, Mas Ray pasti selamat, aku yakin. Singkat cerita, hari ini hari ke-28. Badanku sudah mulai fit kembali. Lebih baik dari hari sebelumnya. Sakit di bagian perutku sudah mulai menghilang. Aku mulai bisa beraktivitas seperti biasa, meskipun belum diperbolehkan orang tuaku dan Dani untuk bekerja. Selesai mencuci baju, mencuci piring, beberes, dan memasak, aku duduk di kursi depan. Karena ini hari Minggu, Hafiza libur sekolah. Dia masih asik bermain boneka di sebelahku. Tiba-tiba Dani menghampiri kami dengan ponselnya yang berada di tangan. Dani terlihat senang dan duduk di sebelah adiknya, Hafiza. "Geser dong dek," pinta Dani. Hafiza pun langsung bergeser. "Mah, Dani dapat tawaran kerjaan dari Pak Arif." Dani terlihat sangat senang setelah membaca pesan WhatsApp dari Pak Arif. "Oh ya? Kerja apa kalau mama boleh tahu?" Dani diminta jaga toko materialnya. Karena yang biasa jaga toko Pak Arif mendadak minta cuti 1 bulan. Jadi Dani diminta gantiin selama sebulan itu. Memang Pak Arif mempunyai usaha toko material di 2 cabang yang tidak pernah sepi. Namun jarak rumah kami dengan toko material Pak Arif lumayan jauh. Dani mengalihkan pandangan ke layar handphone. Kemudian ia melanjutkan perkataannya. "Tidak apa-apa kan mah, gajinya kecil sih. Terus hanya 1 bulan kerja gantiin karyawannya. Dan yang paling penting, Dani bisa bantu mama. Di waktu sebulan itu, Dani berusaha mencari pekerjaan lain. Yang penting halal ya mah." "Masya Allah, Dani anak mama." Aku memeluknya. Memang ini salahku. Aku tidak bisa menyekolahkan Dani setinggi yang dia inginkan di waktu kecil. Masuk sekolah saja, dibantu beasiswa dari sekolah. Setelah kelulusan, aku menempatkan Dani di pesantren. Dani harus memendam cita-cita menjadi seorang dokter. Dia ingin menjadi dokter yang baik. Keinginannya sangat mulia dan ingin menggratiskan biaya berobat pasien khusus di hari Jumat. Namun apalah daya, miskin harta, minim pendidikan. Namun aku tidak mau Dani menjadi anak yang fakir ilmu agama. "Jadi bagaimana mah? Dani diizinkan kerja di toko Pak Arif kan?" Dani mengulang pertanyaannya. Aku mengusap butir air mata yang terjatuh begitu saja. Kupeluk tubuh mungil Hafiza dan kupeluk Dani. "Mama mengizinkan sayang," jawabku. Di sisi lain, hari ini adalah hari pertamaku mengantarkan Hafiza ke sekolah. Dani sudah berangkat sejak pagi tadi. Berangkat dengan berjalan kaki hingga sampai ke jalan raya. Dilanjutkan lagi dengan naik angkot sampai ke toko material Pak Arif. Kugendong Hafiza menyeberang sungai kecil. Seperti biasa berjalan kaki melewati jalan terobosan dan melewati persawahan. Hafiza bahagia sekali bisa diantar ibu lagi. Iya sayang, ibu juga bahagia sekali bisa mengantar Fiza ke sekolah. Sesampainya di sekolah, semua ibu sudah berkumpul di depan kelas. Suasana sekolah terasa sepi tanpa adanya Ibu Reni. Kurendahkan badan dan tersenyum. Mereka membalas senyumanku. Memang semenjak Ibu Reni tidak ada, mereka tidak sering membuli atau menghina lagi. Kuantarkan Hafiza sampai ke dalam kelas. Setelah itu aku duduk kembali di luar kelas. "Bu Ratih, duduk di sini sama kita." Salah satu ibu mempersilahkan aku duduk dengan mereka. Aku berjalan menghampiri ibu yang berkerumun. Mereka memintaku agar menceritakan kejadian mati suri yang kualami. Mereka memintaku menjelaskan bagaimana rasanya saat aku di sana. Seperti biasa, aku hanya menjawab bahwa aku tidak mengingat apa-apa. Sementara itu sepulang sekolah, aku langsung menjualkan aneka jajanan yang sudah dipersiapkan. Hafiza aku titipkan kepada ibu di rumah. Karena sejak itu, hanya bapak yang pergi ke kebun dan ibu yang mengerjakan pekerjaan rumah. "Hafiza jangan nakal ya, ibu mau keliling dulu. Doakan biar jualan ibu habis ya nak. Bismillahirrahmanirrahim." Aku berjalan kaki dari rumah ke kampung-kampung. Alhamdulillah jualan hari ini habis tak tersisa.
Hanya saja banyak sekali pembeli yang menanyakan hal yang sama. Mereka ingin tahu bagaimana perjalananku ketika aku dikabarkan meninggal dunia atau mati suri. Sampai bosan aku mendengar pertanyaan itu. Satu pertanyaan yang sama dari mulut orang ke orang lainnya. Saya tidak ingat, Bu. Ini takdir. Mungkin Allah masih memberikan kesempatan saya hidup. Lelah berjalan jauh, aku melangkah dengan cepat. Aku ingin segera sampai dan beristirahat, karena masih terasa sakit di bagian perut jika kelelahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Fiza. Dia langsung berlari menghampiri. Wah, ibu sudah pulang. Gimana bu jualannya? Alhamdulillah nak. Ini berkat doa Fiza anak solehanya ibu. Amin. Kuletakkan keranjang dan kusandarkan badan perlahan di samping Hafiza. Ibu sakit ya? Tanya Hafiza memijat tangan dan kaki. Enggak sayang, ibu hanya capek. Sementara itu, kamu sudah pulang Ratih? Udah bu, baru saja Ratih sampai, jawabku kepada ibu. Kamu kan sekarang udah pulang. Mumpung masih siang, ibu mau menyusul bapak sebentar ya di kebun. Mau metik sayur buat besok. Ibu sudah siapin makan di belakang, ucap ibu dan berlalu. Iya hati-hati bu. Waktu menunjukkan pukul 14. Aku ajak Hafiza tidur siang dulu. Hafiza tidur di sebelahku dengan bonekanya. Ku kecup kening anakku, Fiza. Baru saja aku hendak memejamkan mata. Terdengar ada suara ketukan pintu dari luar. Aku beranjak bangun dengan kepala yang berputar-putar. Ya, karena rasa ngantuk dan capek. Baru saja terpejam sebentar. Aku harus bangun lagi membukakan pintu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam sebentar, ucapku tergesa. Siva? Sontak aku langsung terkejut melihat kedatangan Siva. Siva adalah adik kandung dari Mas Yadi. Sejak meninggalnya kedua orang tua mereka, Mas Yadi dan Siva berpisah. Siva menikah dengan suaminya dan tinggal di kota, sementara Mas Yadi tinggal di rumah kami yang lama. Rumah sederhana yang telah kami tinggalkan 4 tahun lalu. Antara adik dan kakak tidak pernah saling kabar, meskipun hanya sekedar berbalas pesan. Penampilan Siva sekarang sangat jauh berbeda. Dulu Siva adalah anak yang sangat polos dan sederhana. Sekarang dia menjadi wanita yang cantik dan lebih terawat dan lebih sosialita tentunya. Ditambah lagi dari penampilan yang dulu terbuka, sekarang Siva sedang dengan penampilan syar'inya. Mbak Ratih, Siva langsung mencium tanganku. Kupersilakan Siva masuk ke rumah. Setelah itu aku buatkan teh manis hangat untuknya. Kapan kamu pulang Siva? Di mana suamimu? Tanyaku. Namun bukannya menjawab. Siva terdiam, matanya berkaca-kaca. Kamu sedang ada masalah? Kamu kesini sama siapa? Tanyaku lagi. Aku ke rumah lama Mbak Ratih, tapi kalian tidak ada di sana. Aku mencari informasi ke tetangga di sana. Katanya Mbak Ratih sudah pindah 4 tahun yang lalu, dan aku langsung kemari. Setelah lama berbincang, Siva mulai menceritakan masalah yang dialaminya. Siva menikah dengan orang kaya di kota, tapi suaminya tidak mau menerima keluarganya, termasuk Mas Yadi. Itulah alasan Siva tidak bisa memberi kabar semenjak meninggalnya ibu dan bapak. Di kota, Siva hanya bisa menahan rindu dan ingin pulang ke kampung kelahirannya. Tapi apalah daya, setiap kali Siva ingin pulang, selalu saja dilarang oleh suaminya. Bukan hanya itu, nafkah yang biasa diberikan diambil karena takut Siva akan nekat pulang ke kampung tanpa seizinnya. Sejak itulah aku merasa sangat kesepian di rumah sendiri. Terlebih lagi sampai sekarang, aku belum dikaruniai seorang anak. Itu yang membuatku merasa kesepian. Uang bulanan yang sering diberikan sudah tidak aku terima. Aku harus meminta uang langsung kepada suamiku, karena dia yang mengaturnya. Kadang saat aku minta pun tidak langsung diberi dengan alasan harus hemat. Keseharianku di kota berkumpul dengan ibu-ibu. Aku sering menghadiri pengajian bersama mereka. Aku lebih akrab dengan tetangga sekitar dibandingkan dengan keluarga suamiku. Aku lebih dekat dengan mereka dan alhamdulillah karena mereka juga aku bisa berubah seperti ini. Aku sadar Mbak, aku memang jauh dari Tuhan. Perlahan aku bertekad ingin berhijrah, belajar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Memang tidak mudah Mbak, selalu ada ujian dan cobaan. Dari mulai keluarga suami yang semakin tidak menyukaiku, aku menjadi buah bibir di seluruh keluarga. Terlebih lagi Mas Virgo semakin tidak suka. Dia bicara terang-terangan saat itu. Aku tetap kekeh mempertahankan apa yang memang baik menurutku. Bertahun-tahun aku mengikuti suamiku. Bertahun-tahun aku tidak pernah melawan apa yang dikatakan suamiku. Tetapi setelah itu,
Mas Virgo menjalin hubungan dengan wanita cantik. Wanita itu sering diajak ke rumah. Aku sering diperlakukan seperti pembantu, melayani minuman dan makanan untuk mereka. Awalnya aku memang tidak tahu hubungan antara wanita itu dan Mas Virgo. Tapi Allah menyayangiku, Mbak. Suatu hari aku mendengar perbincangan mereka berdua perihal rencana pernikahan di dalam kamar. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Demikianlah novel misteri Jelmaan Suamiku bagian ke-9. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih semuanya sudah sejauh ini menyimak di Tony FS. Semoga pada terhibur semuanya ya. Alhamdulillah.